Halo semua, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Analisis Perancangan dan Sistem Informasi. Nah, kali ini di pertemuan 10 saya akan bahas tentang use case diagram. Tentunya di pertemuan sebelumnya juga kalian telah mengeksplor tentang apa itu use case. Nah, kali ini akan melengkapi dengan pemahaman yang telah kalian dapat sebelumnya. Sekarang kita cek, apa sih sebenarnya use case itu? Yaitu sebuah fungsionalitas dari sistem. Jadi menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem yang sedang digambarkan, dengan tentunya dengan mempresentasikan sebuah sistem yang mana ada interaksi antara aktor dan sistem. Jadi akan terlihat aktornya siapa, sistemnya mana, apa saja fungsionalitas dari sistem tersebut. Lalu aktor sendiri siapa? Nah, aktor sendiri adalah bisa menjadi seorang manusia atau entitas atau mesin yang tentunya berinteraksi langsung dengan sistem tersebut. Nanti aktor ini melakukan proses yang mana? Ya, tentunya perannya dalam sistem itu apa? Tentunya harapan kita bersama dapat mengetahui fungsi apa saja nanti yang ada dalam sebuah sistem tersebut. Baik, sekali lagi disebutkan bahwa use case diagram ini akan kita ketahui siapa saja aktor yang berhak menggunakan fungsi tersebut dan fungsi apa saja nanti yang ada dalam sistemnya. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari use case sendiri? Tentunya semua model memiliki manfaat masing-masing. Khususnya dalam use case ini adalah kita akan lebih tahu bagaimana menyusun requirement, ya, kebutuhan-kebutuhan sistem, mulai dari ini kebutuhan software, kebutuhan fungsi, hardware dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi kepada klien tentang rancangan sistem yang akan dibangun, inginnya seperti apa. Lalu kita juga merancang test case untuk semua fitur yang ada pada sistem. Nah, ini adalah dari manfaat-manfaat use case sendiri. Nah, kemudian apa saja komponen yang akan ada pada use case? Tentunya yang pertama adalah aktor. Aktor adalah sebuah orang, proses atau sistem lain yang akan berinteraksi dengan sistem informasi yang sedang dibangun. Nah, perlu kita perhatikan beberapa hal mengenai aktor adalah yang pertama, aktor sebaiknya diberi nama dengan kata benda. Saya ulangin, diberi nama dengan kata benda. Nah, kemudian nama aktor gunakan nama peranan, misalkan aktor yang melakukan apa pada sistem tersebut. Misalkan sistem pendaftaran, berarti admin pendaftaran, ya. Kemudian dan nama posisinya. Ya, seorang individu dapat memainkan beberapa peranan. Kemudian dalam UML juga aktor dipresentasikan dengan notasi seperti ini. Ini gambar notasi dari use case-nya, ya, bulat seperti ini, memang harus bentuk standarisasinya. Nah, kemudian komponen apa saja yang ada dalam use case? Yang pertama adalah use case adalah bagian fungsionalitas yang ada pada sistem yang bertukar pesan antar unit dan aktor. Nah, use case atau disebut case sebenarnya adalah ini use case. Jadi aktor nanti berinteraksi dengan use case-nya sendiri. Di sini sebut nama use case. Untuk menggambarkan nama use case, ada perlu yang diperhatikan. Yang pertama adalah apa saja use case menggambarkan apa saja yang dilakukan oleh aktor terhadap proses-proses yang ada pada sistem. Kemudian use case dinyatakan dengan menggunakan kata kerja. Selanjutnya UML use case juga dipresentasikan dengan notasi seperti ini. Ya, sebaiknya digunakan kata kerja, bukan kata yang lain, kata benda dan lain. Kata benda itu untuk aktor. Nah, selanjutnya ini ada relasi. Yang tadi ada aktor, use case, kemudian ada relasi. Nah, relasi di sini adalah menghubungkan antara aktor dengan use case. Biasanya kalau saya nyebut itu case, ya, case-case apa saja yang ada. Jenis relasi yang biasanya adalah association atau direct asosiasi, yaitu berupa anak arah panah yang diasosiasikan menunjukkan siapa yang mengawali komunikasi. Biasanya seperti contoh berikut, misalkan ini ada sebuah aktor, ada relasi asosiasi dengan use case. Kemudian tipe relasi sendiri ada extend dan ada include. Nah, misalkan di sini extend adalah
relasi tambahan use case yang biasanya ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan. Nah, perlu diperhatikan dalam membuat extend adalah kurangi penggunaan extend, karena jika terlalu banyak nanti diagram akan sulit dipahami. Jadi istrinya semua nanti extend semua ya, bukan use case lagi. Nah, kemudian tanda panah terbuka harus menunjukkan mengarah ke parent atau use case utama. Saya ulangin, tanda panah terbuka harus mengarah ke parent use case utama. Gambarkan extend secara vertikal. Nah, ini contohnya misalkan ada aktornya namanya anggota. Nah, kemudian ada use case pengembalian. Nah, pengembalian ini extendnya adalah pembayaran denda. Artinya dalam pengembalian bisa menggunakan denda atau tidak menggunakan denda. Artinya tidak harus bergantung pada use case utama. Nah, yang kedua adalah tipe relasi include. Jika include adalah bagaimana mengekstrak use case menjadi beberapa potongan yang digandakan dalam beberapa case, termasuk use case tidak dapat berdiri sendiri. Nah, beda dengan extend tadi. Kalau include, dia tidak dapat berdiri sendiri dan use case utama tidak lengkap tanpanya include. Kemudian, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pemanggilan use case oleh use case lain. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Gambarkan asosiasi include secara horizontal. Kalau tadi extend, dia secara vertikal, sedangkan include secara horizontal. Nah, kita di sini melihat bahwa ada aktor, anggota, kemudian memiliki use case pendaftaran. Kemudian ada include catat data anggota. Artinya, jika kita ingin mencatat data anggota, maka harus melakukan melalui use case pendaftaran dulu, baru bisa melakukan catat anggota. Seperti itu. Beda halnya tadi extend. Ketika kita harus mengembalikan, ini sebenarnya biasanya dalam pengembalian boleh ada denda, boleh enggak, ya tergantung dari sistem yang dibangun. Satu lagi juga, misalkan kita booking kendaraan, di sini kendaraan, maka extendnya adalah driver. Dalam membooking kendaraan boleh nggak include, boleh nggak extend driver, boleh extend, boleh pakai driver, boleh tidak pakai driver, begitu kan secara logika sistem. Nah, itu bisa digambarkan menjadi extend drivernya sama. Sedangkan include untuk untuk mencatat sebuah data anggota ini wajib namanya ke use case pendaftaran dulu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah IRD yang sebelumnya kita bahas minggu lalu ya, pertemuan yang lalu, bahwa terdapat ada beberapa ada tabel kasir, kemudian ada tabel bond yang nanti menjadi tabel transaksi, kemudian ada tabel mekanik kendaraan ya. Nah, kemudian kita akan coba bagaimana membuat use case-nya. Tentunya pastikan dulu di komputer kalian masing-masing telah diinstal StarUML. Nanti akan saya includekan di e-kampus aplikasi StarUML-nya. Baik, setelah kita install StarUML tadi, nah kemudian setelah selesai proses install, aplikasinya kita buka, di awal adalah menunjukkan seperti ini. Nah, seperti ini kita abaikan saja, kita pilih default approach ya, default approach, kemudian kita oke. Nah, kemudian setelah ini hal yang pertama kita lakukan adalah kita pilih menu file lalu save ya. Kita simpan di tempat penyimpanan yang mudah, misalkan katakanlah untuk hal ini kita biar gampang saja kita simpan di desktop. Misalkan namanya yang tadi kita sesuaikan dengan IRD kita adalah sistem bengkel. Sistem bengkel. Oke, lalu kita save. Nah, kemudian setelah save kita langsung menuju ke kanan sini. Nah, kanan ini kita pilih use case model atau use case model, kita pilih tanda plus, lalu di main-nya diklik. Kemudian pada name ini kotak diagram explorer-nya ini properties, kita ganti namanya menjadi sistem bengkel. Nah, kemudian kita sembarang klik. Nah, berubah di sini jadi sistem bengkel. Sekarang kita double klik aja ini. Nah, buka, maka diagram terbuka. Nah, untuk diagram yang tidak digunakan seperti main, kita close saja. Close diagram, dan main yang ini juga kita close diagram. Nah, setelah kita klik tadi sistem bengkel, maka otomatis di sini adalah ada paket-paket diagram use case.
Nah, yang perlu pertama dilakukan adalah dalam penggambaran use case, kita mengidentifikasi aktor yang akan menggunakan atau berinteraksi dengan sistem tersebut. Nah, kita klik aktornya, kemudian klik sekali, lalu klik kiri lagi sekali di sini. Nah, akan muncul. Kita membutuhkan, karena kita rancang tadi kira-kira akan ada kemungkinan 2 aktor ya. Kita buat aktor pertama, misalkan di sini kita buat namanya admin bengkel. Nah, orang yang akan nanti berinteraksi dengan sistemnya. Oke, itu bisa di rename di sini atau bisa di rename di properties ini ya namanya. Udah selesai admin bengkel, kemudian selanjutnya adalah ada case-case yang pertama tadi menurut diagram IRD ini adalah tentunya ada tabel user kalau kita lihat ya, kemudian kasir, kok user kasir, kemudian ada part, kemudian ada transaksi ya. Kita coba nanti yang pertama adalah login dulu. Tentunya dalam sebuah sistem awal harus ada login dulu, maka kita buat use case-nya login ya. Kita beri namanya login. Nah, setelah login maka kita gunakan asosiasi yang tadi ya. Silakan kita klik association ya. Kita gunakan yang asosiasi, kita klik di sini. Kita klik asosiasi, klik kiri tahan, lepas simpan di tengah, lepaskan ya. Kalau di luar dia akan nggak sesuai. Lepaskan di tengah sini. Nah, maka udah masuk ke login, artinya admin bengkel akan memasuki case login. Nah, kemudian setelah login, selanjutnya apa? Kita gunakan case yang lain ya. Kita cek kira-kira ada apa lagi. Kalau kita lihat dari IRD, nah ada tabel kasir. Kemungkinan akan ada pengelolaan kasir. Kita buat namanya di sini, double klik aja di sini. Kelola kasir. Enter. Ya, telah selesai. Kemudian setelah kelola kasir kita lihat ada apalagi, ada part ya. Maka kita buat kelola part, ada tabel part. Kita buat case berikutnya adalah kelola part. Nah, kemudian kita cek lagi, selain part alat mekanik, maka tentunya kita harus mengelola mekanik juga. Kita buatkan di sini kelola mekanik. Oke. Nah, setelah kelola mekanik, kemudian tentunya ada juga bond ya. Kita buat nanti transaksi bond aja ya. Ini ada transaksi bond saja. Bond ini nanti cetak bond saja. Kita buat transaksi bond. Case berikutnya transaksi bond, lalu ada bond, cetak bond ya. Setelah transaksi cetak bond. Oke. Kemudian setelah selesai ini kita buat kelola satu lagi, kelola kendaraan ya. Kelola kendaraan kita buat dari sini ya. Ini ada kendaraan ya, kelola kendaraan. Kita buat case berikutnya kelola kendaraan. Nah, ini kita atur aja ini sampai ke atas ya. Lalu ada di sini. Oke, kelola part, kelola kasir, kelola bond, cetak bond, kelola kendaraan. Setelah kita buat kelola kendaraan, ini singkat ceritanya, ini tinggal dirapikan saja. Kemudian kita tambahkan aktor satu lagi, yaitu owner. Owner bisa apa? Bisa login juga dan bisa melihat laporan transaksi. Untuk apa? Kenapa owner cuman bisa laporan transaksi? Karena dia memang buat apa masuk ke sistem, dan juga bisa logout. Dia hanya butuh laporan-laporan ya. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.